Ya, baik. Selamat pagi. Setelah saya mau melanjutkan ya untuk materi pemodelan perubahan ini ya dengan menggunakan contoh case study ya. Jadi bagaimana kalkulus, khususnya kalkulus ini kan dia adalah suatu cabang dari matematika yang terutama banyak terkait dengan pemodelan atau perhitungan tentang perubahan ya. Nah, saya mencoba menggunakan contoh case yang lain ya untuk memberikan bayangan atau gambaran yang ya saya harap bisa lebih clear gitu ya dari kalian tentang penggunaan kalkulus ini dalam contoh barang yang yang mungkin sering kalian temui atau yang ya nanti kalau kalian misalnya mendesain sesuatu itu lebih mudah relate gitu ya. Nah, misalnya ini hari ini kita mau belajar tentang rate of change ya atau laju perubahan ya, di mana kalau di kalkulus laju perubahan itu menggunakan derivatif atau turunan ya, kalian pernah dengar pasti turunan. Nah, contoh di sini produknya itu adalah unit rak penyimpanan ya, seperti yang gambar di samping ini, yang kalau di IKEA itu tipenya atau mereknya IKEA ya, tapi tipe yang Kallax ya, kalian mungkin udah pernah dengar atau bahkan mungkin ada yang punya gitu. Nah, jadi di sini saya ingin menunjukkan bagaimana perubahan kecil pada suatu dimensi produk ya, khususnya misalnya dalam hal ini kedalaman. Ini kan barang benda kan 3 dimensi ya kan, ada panjang, lebar, sama ketinggian atau kedalaman. Nah, misalnya di sini kita mau melihat gitu ya efeknya kalau satu dimensi produk, misalnya kedalaman itu berubah, bagaimana kaitannya dengan volume yang bisa disimpan di produk tersebut gitu ya. Yang mana kita tahu kalau kita misalnya atau kalian mendesain suatu produk storage ya, barang-barang yang untuk menyimpan ya, kontainer, lemari dan sebagainya, itu kan produk penyimpanan ya. Nah, maka kedalaman itu sangat berpengaruh ya terhadap volume penyimpanan, karena volume penyimpanan inilah yang biasanya juga akan mempengaruhi penjual maksudnya harga ya, pricing, kemudian penggunaan material dan sebagainya itu. Jadi volume penyimpanan ini adalah metrik yang penting sekali ya dalam desain, terutama kalau dikaitkan dengan bagaimana kita bisa mendesainnya secara efisien. Nah, di sini misalnya tadi kita menggunakan contoh produk IKEA Kallax ya, di mana kita bisa tahu ya speknya. Kalau Kallax ini kan maksudnya produk IKEA ini kan dengan mudah kita bisa dapatkan speknya di internet ya, di websitenya. Contohnya di sini lebar dan tinggi dari si produk ini itu sama, 33 cm gitu ya. Jadi kan kalau kalian tahu bentuknya IKEA Kallax ini kan dia modular ya, jadi dia bisa disusun-susun, ditumpuk-tumpuk gitu. Nah, katakanlah ini satu unit yang mau kita kaji, ini satu unit bentuknya seperti kubus seperti di gambar ini gitu ya. Nah, kemudian kita mau mencoba mempelajari kalau satu variabel yaitu kedalamannya ini mengalami perubahan, bagaimana dia efisiensi dari si produk ini. Misalnya kita simbolkan kedalamannya ini X gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat ada volume ya, di mana volume ini adalah panjang kali lebar kali kedalaman ya, atau W kali H kali X. W dan H-nya tadi kita ketahui, misalnya kita pakai sesuai ukuran aslinya gitu ya, 33 kali 33. Nah, X-nya ini yang mau kita variasikan. Berarti persamaan V X itu menjadi 1089 kali X. Sementara untuk luas permukaan atau AX itu adalah 2 kali WH ditambah WX ditambah HX, ya kan? Nah, kalau kita masukkan angkanya, maka AX ini menjadi 2178 ditambah 132X. Nah, jadi misalkan kita itu mau menghitung berapa sih ukuran panjang dan lebar atau luas material, misalnya
MDF gitu ya, papan MDF gitu, berapa meter persegi yang kita butuhkan untuk membuat si IKEA Kallax ini gitu ya misalnya. Nah, kita harus menghitung gitu ya. Kalau terjadi perubahan dari X-nya itu, maka bagaimana laju perubahan volume dan material terhadap kedalaman X-nya. Misalkan gitu ya, kita buat X-nya itu 39 cm. Misalnya ini X0, disebut X0 maksudnya asalnya gitu ya. Kedalaman asalnya adalah 39 cm gitu. Nah, langkah pertama kita menghitung laju perubahan volumenya ya atau dV per dx. Nah, kita gunakan yang namanya diferensial ya kan. Diferensiasikan fungsi volumenya, kita menghitung turunan pertama dari volume terhadap kedalaman X atau dV per dx. Nah, persamaannya tadi kan si Vx itu kan 1089x ya, berarti dV per dx itu adalah d kali 1089x per dx ya, atau dengan kata lain dV per dx itu adalah 1089. Berarti laju perubahannya itu adalah 1089 cm kubik per cm ya, kan satuannya volume cm kubik, terus dV itu dx-nya satuannya cm ya kan. Artinya apa? Untuk setiap penambahan 1 cm pada kedalaman X, volume penyimpanan akan meningkat sebesar 1089 cm kubik ya. Karena turunan ini adalah merupakan suatu konstanta, maka volume selalu bertambah ya pada laju yang sama. Misalnya dalam hal ini lajunya si 1089 cm kubik itu ya. Tidak peduli seberapa dalam kompartemen itu sudah ada, maka perubahannya gitu ya, maksudnya perubahan volumenya itu akan dipengaruhi oleh si konstantanya itu tadi. Nah, langkah kedua, kita menghitung laju perubahan untuk luas permukaannya atau dA per dx. Ya, ini misalnya kita mau menghitung kebutuhan materialnya gitu. Kita diferensiasikan dulu fungsi luas permukaan. Hitung turunan pertama luas permukaan terhadap kedalaman X ya, yaitu dA per dx sama dengan D kali 2178 per 132 plus 132X ya, yang tadi di depan persamaannya, per dx. Nah, berarti di sini kita dapatkan bahwa dA per dx itu adalah 132. Nah, ini setelah dihitung gitu ya. Nah, laju perubahan di fungsi A ini, AX ini adalah 132 cm persegi per cm. Artinya, untuk setiap penambahan 1 cm pada kedalaman X, maka kebutuhan materialnya akan meningkat sebesar 132 cm persegi secara konstan. Nah, kemudian coba misalnya gitu ya, kamu jadi harus menganalisis kan hasil turunan tersebut untuk mengambil keputusan desain yang efisien misalnya. Ya, kita tadi dapatkan rasio dulu ya, analisis efisiensi itu kita dapatkan dari rasio laju perubahan volume terhadap laju perubahan material atau dV per dx dibagi dA per dx ya, yaitu 1089 dibagi 132 adalah 8,25. Nah, kesimpulannya atau artinya apa? Ya, karena dV per dx ini berkaitan dengan manfaat ya, volume penyimpanan itu kan manfaatnya si barang itu gitu ya, dari kapasitas penyimpanannya maksudnya begitu. Nah, sementara kalau dA per dx ini kaitannya sama biaya material. Ya, material kan ujung-ujungnya kan cost kan, kamu mesti beli atau HPP produkmu nanti jadi seperti apa gitu kan. Nah, karena kedua dimensi ini atau dua faktor ini adalah sifatnya konstan, maka efisiensi atau rasio dari manfaat dibagi biaya ini juga konstan. Ya, artinya dari perspektif efisiensi volume material,
desain si Kallax itu saat ini sudah efisien ya, dan meningkatkan kedalaman X itu akan menguntungkan secara rasio unit volume per unit bahan tambahannya ya. Tapi perhatikan juga bahwa pasti ada kondisi-kondisi yang membatasi gitu kan. Nah, membatasi misalnya kamu bisa juga jadi mempelajari atau mencoba melihat gitu ya, mengapa kok IKEA itu tidak membuat Kallax dengan kedalaman tak terbatas gitu kan. Nah, kamu mungkin bisa membayangkan gitu ya, kalau misalnya kedalamannya tak terbatas berarti bagaimana gitu kan. Nah, pasti ada faktor-faktor yang jadi terpengaruh, misalnya bagaimana dengan pengemasannya ya kan, packingnya, kardusnya. Itu kan kalau kamu beli di IKEA kan dia dikemas gitu kan dalam kardus-kardus gitu misalnya, atau dibungkus plastik misalnya. Nah, berarti kebutuhan kemasannya jadi seperti apa? Kemudian biaya pengiriman atau logistiknya, stabilitas produknya misalnya kalau kedalamannya itu 2 kali lipat dari tingginya atau lebarnya misalnya, apakah itu akan mempengaruhi kestabilan produknya misalnya. Kemudian bagaimana juga dengan pintunya, kalau misalnya si kabinet itu mau dikasih pintu gitu kan, bagaimana dengan stabilitas atau kekuatan si pintu itu, mungkin juga kemudahan pengoperasian dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada satu link video yang cukup menarik, kalian bisa coba lihat gitu ya, tentang bagaimana memaksimalkan volume kotak dari bahan lembaran tertentu yang merupakan contoh klasik optimasi volume dan material yang relevan. Contohnya untuk produk-produk flat pack IKEA ya kan. IKEA itu kan dia pada saat dikemas kan produknya itu flat ya. Maksudnya bisa ditumpuk menjadi seefisien dan compact mungkin kan, itu konsepnya dia gitu ya. Nah, jadi di sini ini kamu bisa melihat videonya ya, menarik sekali. Nah, contoh case yang lain gitu ya. Case ketiga gitu. Misalkan di sini ada satu produk yang lain lagi, produk IKEA juga ya. Kenapa saya ambil IKEA? Biar gampang aja gitu ya. Karena dia secara spesifikasi jelas gitu kan, dan produknya juga sangat familiar ya. Maksudnya banyak orang kenal lah produk-produk ini, sangat umum dipakai, jadi mudah membayangkan dan misalnya mau mensimulasikannya gitu. Nah, misalnya di sini sebuah produk IKEA yang lain yaitu IKEA Scoop ya. Dia berupa suatu storage box seperti gambar di samping kanan itu ya. Jadi dia akan kayak kotak-kotak yang bisa diisi gitu. Nah, misalnya kamu mau mendesain produk sejenis ini gitu ya, tapi kamu misalnya mau mempelajari ya supaya ini produk cukup kuat, kokoh, kaku, maksudnya enggak nanti kalau diisi barang terlalu sedikit dia jadi kayak kempes gitu ya, maksudnya bukan kempes ya, tapi maksudnya strukturnya itu nggak kaku gitu loh, jadi kayak lemes gitu misalnya, itu kan ya jadi nggak sesuai gitu ya dengan fungsinya dia sebagai storage box gitu ya. Tapi di sisi lain juga si storage box ini harus punya karakteristik dia collapsible, maksudnya bisa dilipat gitu ya. Jadi pada saat di pengemasan tadi ataupun misalnya kalau lagi nggak dipakai, dia bisa dilipat tidak makan tempat gitu kan. Nah, jadi misalnya kamu mau memaksimalkan internal volume, jadi daya tampungnya dia, kapasitas penyimpanan atau storage-nya dia itu, dengan kamu mencoba mengoptimalkan gitu ya, panjang dari kawat yang menjadi strukturnya dia, menjadi penyangga, struktur penyangganya dia untuk yang di sudut-sudutnya ini ya, di sudut-sudutnya, corner-cornernya ini kan ada strukturnya gitu ya, supaya dia kuat, kokoh gitu. Nah, misalnya kamu mau melakukan optimalisasi gitu ya untuk si struktur ini gitu misalnya. Nah, jadi tujuan di sini adalah memaksimalkan internal volume dari box dengan kita mengetahui ada constraint ya, bahwa
total panjang struktural material, misalnya kawat atau pipa penyangganya itu yang dipakai untuk keempat sisi dari persegi yang menjadi alas dari si kotak ini, dan juga keempat sudut vertikalnya itu ya, misalkan kita buat batasan atau memang dibatasi gitu ya, bahwa dia harus 120 cm misalnya. Supaya apa? Ya supaya mungkin dia stabil, untuk efisiensi penyimpanan dan logistiknya bagus dan sebagainya. Nah, di sini kita tentukan dulu variabel dan fungsi yang mempengaruhi. Ya, misalnya variabelnya di sini berarti ada X. Ya, ini panjang dari alasnya ya, alas kotaknya itu dalam satuan senti. Kemudian hanya itu tingginya satuan senti, V itu volume dari kotaknya dalam sentimeter kubik. Nah, di sini tadi kita ada batasan yang kita tentukan dulu ya. Misalnya tadi kan total panjang material struktur penyangganya itu ya adalah dari keliling di alasnya itu yaitu 4X ditambah total panjang dari keempat tiang penyangganya, misalnya 4H, ya berarti 4X tambah 4H sama dengan 120 ya, karena ini coba kalau kalian lihat lagi di gambar si IKEA scoop-nya tadi ya, itu kan dia atasnya terbolong, atasnya itu terbuka ya, berarti yang perlu ada strukturnya atau penyangganya itu adalah alasnya sama vertikalnya gitu kan. Nah, kemudian kita punya persamaan yang lain tuh volume, yaitu luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alasnya karena dia ini adalah bentuknya persegi bujur sangkar, bujur sangkar ya, persegi panjang yang sisinya sama kan, bujur sangkar. Ya berarti X kuadrat kali H kali tinggi kan untuk volumenya. Nah, kemudian langkah pertama kita coba masukkan si fungsi X tadi ke dalam fungsi V ya, supaya menjadi satu variabel, satu persamaan maksudnya. Nah, jadi kita masukkan di sini ya 4H sama dengan 120 dikurangi 4X kan. Nah, jadi di sini kita persamaannya kita sederhanakan menjadi H sama dengan 30 minus X. Nah, kemudian kita masukkan ke si fungsi V ya, di mana fungsi V-nya tadi kan X kuadrat kali H, hanya diganti dengan 30 minus X ya, seperti yang di bawah ini, maka persamaan Vx menjadi 30X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Nah, kemudian kita mulai gunakan turunan atau derivatif untuk menemukan optimalisasi atau maksimumnya. Gitu ya. Misalnya kita beri simbol turunannya itu adalah V aksen X ya. V aksen X-nya adalah D per dx dikalikan 30 X kuadrat dikurangi X pangkat 3 ya. Nah, di sini turunannya ya menjadi 60X dikurangi 3X kuadrat ya. Moga-moga kalian nggak lupa cara menurunkan atau diferensial dari ini, diferensial yang masih sederhana gitu ya. Nah, kemudian kita coba kita harus mencari titik kritisnya dengan cara kita tentukan bahwa turunannya itu atau si V aksen X itu adalah 0 ya, misalnya berarti 60X dikurangi 3X kuadrat sama dengan 0 ya, kita keluarkan faktornya yaitu 3X kali 20 minus X sama dengan 0. Nah, kalau di sini critical faktornya untuk critical point yang pertama ya, jadi 3X sama dengan 0 itu adalah pada saat X-nya 0 ya kan, jadi itu minimum volume. Nah, critical point yang kedua itu kalau 20 minus X-nya itu 0 ya, maka X-nya adalah 20 cm. Nah, 20 cm ini menjadi kandidat untuk volume maksimumnya dia. Nah,
Kemudian kita coba turunan tingkat 2 ya. Turunan tingkat 2 V double aksen X ya adalah D per dx dikalikan 60x minus 3x kuadrat itu menjadi 60 minus 6x. Nah, di sini misalnya kita coba uji. Kalau x-nya itu 20 ya, maka V double aksen 20 adalah 60 dikurangi 6 kali 20 ya, atau minus 60 derajat. Nah, jadi di sini kita lihat V double aksen X-nya itu jadi negatif. Ya. Nah, jadi di sini maksudnya Vx itu dia akan menjadi maksimum jika base side length-nya atau panjang dari sisi alasnya itu adalah 20 cm. Nah, interpretasinya bagaimana? Ya, tadi kita coba hitung optimal dimension ya, jadi optimal panjang sisi optimalnya misalnya x-nya 20 cm, maka optimal height-nya atau optimal ketinggiannya adalah H sama dengan 30 minus X atau hanya jadi 10 cm. Nah, kalau kondisi seperti itu, kita coba hitung maksimum volumenya, Vmax adalah 20 kuadrat kali 10 sama dengan 4000 cm kubik. Nah, berarti desain yang paling volume efisien ya, yang menggunakan material rangka dari produk itu sepanjang maksimum 120 cm adalah pada saat sisi panjang dari alasnya itu, yaitu dalam hal ini X 20 cm adalah tepat 2 kali lipat dari hanya dari ketinggiannya gitu ya. Berarti di sini si desainer itu perlu memperhatikan atau menjadi faktor pertimbangan utama adalah base to height ratio ya, atau rasio antara alas dengan tingginya di sini itu jadi 2:1 kalau tujuannya adalah mau memaksimalkan storage capacity gitu. Jadi ini maksudnya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana penggunaan kalkulus atau matematika itu bisa dipakai untuk mengoptimalkan suatu desain. Nah, untuk recap gitu ya, bagaimana kalkulus bisa digunakan untuk desain produk student ya. Jadi kita sudah belajar tentang 3 case gitu ya. Mulai dari basic modeling sampai tadi optimisasi yang lebih kompleks menggunakan real world design constraint ya, terutama misalnya kita menggunakan produk-produk IKEA yang dikenal dia flat pack gitu ya, maksudnya kalau bisa dikemas secara sangat efisien gitu. Nah, misalnya di sini kemarin kita udah belajar tentang konsep kalkulus fungsi dan modeling ya, yang fokus desainnya adalah menentukan suatu ukuran tertentu, misalnya comfort, usability, dan sebagainya ya, sebagai fungsi dari suatu variabel fisik. Nah, contoh kan kemarin kita menentukan comfort score function untuk isi IKEA Marcus Chair ini ya, dimana di sini kita dapatkan key insight bahwa desain adalah suatu proses yang di model driven gitu ya, jadi maksudnya di drive gitu oleh suatu model di mana batasan-batasan atau domainnya itu akan membatasi performance atau range-nya. Nah, kemudian dari teks yang kedua tadi yang IKEA Kallax ya, flat pack efficiency, kita belajar tentang laju perubahan atau derivatif ya. Kita di situ masih perlu melihat pada turunan pertama ya, first derivative dv per dx yang menghitung atau mengkuantifikasi increase in volume ya, peningkatan volume terhadap cost dari kebutuhan materialnya gitu ya. Misalnya kalau kamu mau melakukan suatu design change misalnya ya, jadi untuk case itu kan kita tadi mencoba menghitung dv per dx dan da per dx untuk mengetahui laju
perubahan volume penyimpanan dan perubahan area material saat misalnya kedalaman dari produknya itu ditambah 1 cm misalnya. Ya, jadi key insight-nya adalah penggunaan derivatif atau turunan ini dia akan menyediakan efisiensi dari suatu modifikasi desain yang akan memberikan info kepada si desainer gitu ya. Apakah kalau kamu mengeluarkan material yang lebih banyak itu worth gitu ya, maksudnya sesuai gitu dengan kapasitas yang tambahan kapasitas yang diperoleh. Jadi misalnya kalau kamu spend more material ya, misalnya kamu tambahkan penggunaan material sekian meter persegi, which is itu pasti akan related dengan biaya harga pokok produksinya gitu ya. Nah, kemudian apakah itu sepadan dengan manfaat yang bisa didapatkan, misalnya tambahan storage volume-nya gitu ya. Nah, kemudian untuk case yang ketiga itu kita belajar tentang mengoptimalkan volume packaging gitu ya. Jadi penggunaan kalkulus untuk optimisasi atau memaksimalkan suatu desain misalnya ya. Jadi contohnya adalah penggunaan V aksen X ya, bagaimana kita bisa menentukan dimensi yang menghasilkan nilai maksimum dan atau minimum absolut untuk suatu ukuran desain yang kritikal, yang penting banget gitu ya, yang sangat mempengaruhi di dalam suatu kondisi ada batasan fixed resource, ada batasan misalnya materialmu itu terbatas gitu ya, jadi nggak bisa tidak terbatas gitu kan ya, karena kaitannya dengan biaya dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan diferensial ya untuk menentukan panjang dan tinggi dari sisi-sisi barang tersebut ya, supaya bisa memaksimalkan volumenya ya. Sementara untuk total material strukturnya itu kita tentukan terlebih dahulu ya. Jadi di sini si kalkulus itu bisa menentukan dengan tepat gitu ya proporsi ideal yang dibutuhkan ya. Jadi kamu perlu punya proporsi atau rasio ideal seperti apa untuk memaksimalkan performance dari produkmu ya, dalam kondisi ada suatu keterbatasan sumber daya. Ya, misalnya di sini adalah suatu keterbatasan material misalnya. Nah, sekarang contoh lain lagi ya, misalnya ada case lagi yang keempat tentang beban, structural loading dan cumulative force. Ya, jadi di sini misalnya kan kalian pasti kenal satu bagian lain dari kalkulus yaitu integrasi atau integral ya. Jadi kita tadi sudah membahas soal diferensial, sekarang integral ya. Kalian sudah belajar ini sebetulnya di SMA. Nah, sekarang saya mau berikan contoh penerapannya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, misalnya di sini kita gunakan contoh produk IKEA yang lain, yaitu yang namanya IKEA Ekby, gitu ya. Atau bisa juga tipe yang lain, Lerberg atau Eket, gitu ya. Intinya ini dia adalah suatu kayak rak gitu ya, yang ditempel di dinding ya, jadi wall mounted shelf bracket yang heavy duty. Heavy duty maksudnya dia bisa diberi muatan yang cukup berat, gitu ya. Nah, misalnya kita mau mengetahui kekuatan si ini bracketnya ini ya, kalau kamu lihat di bawahnya laci ini kan ada bracketnya ya, besi sikunya itu. Nah, itu kan dia harus cukup kuat ya untuk menahan beban yang laci di atasnya. Misalnya lacinya itu penuh gitu kan, diisi apalah buku, alat tulis dan sebagainya misalnya. Nah, seberapa kekuatan si bracket ini? Gitu kan, kamu harus mendesain bracketnya juga kan, nggak cuma mendesain si lacinya aja gitu. Nah, misalnya kamu mau menentukan berapa total kumulatif downward force, jadi kan si laci itu kalau diisi kan dia memberikan beban ya, memberikan gaya tekan ke bawah ya kan terhadap si penyangganya, yaitu si bracket itu ya.
bracket ini dia dipasang di dinding, tapi dia harus bisa menahan tekanan atau gaya dari atas gitu kan. Dan gaya itu harus didistribusikan secara merata di sepanjang panjangnya si bracket itu. Kalau nggak merata nanti dia patah gitu kan, mudah patah. Nah, katakan di sini kita tentukan variabel fixnya adalah panjang bracket L 30 cm. Nah, kemudian kita mau mencoba memvariasikan posisi dari bracketnya itu. Ya, kan posisi itu juga mempengaruhi kan, posisi menentukan prestasi. Itu kalau dulu kalian belajar seperti itu. Jadi seberapa sih jarak antar bracketnya ini? Apakah dia cukup misalnya cuma di kanan kiri aja? Kanan kirinya juga apakah persis di pinggir atau agak ke tengah atau tengahnya perlu lagi disanggah atau enggak? Nah, itu kan perlu dihitung ya kan. Kalau kamu mendesain barang seperti ini kan nggak bisa asal suka-suka, bracketnya biar cakep aku taruh tengah satu aja misalnya, supaya nggak kebanyakan ngebor-ngebor misalnya. Ya bisa juga, tapi kekuatannya seperti apa, keseimbangannya seperti apa gitu kan. Nah, misalnya ini kita mau memperhitungkan tentang jarak peletakan si bracket ini gitu ya. Misalnya simbolnya X gitu. Berapa jaraknya dari dinding ya. Terus jarak dari pinggir dari si raknya itu gitu ya. Misalnya from the wall X-nya 0. To the end X-nya misalnya berapa? 30 cm gitu misalnya. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu fungsi dari force-nya atau gayanya itu ya. Jadi di dunia nyata kalau kita taruh beban di atas sebuah rak gitu kan, nah, seringkali itu dia bukan beban yang satu titik aja gitu ya, tapi dia terdistribusi maksudnya ada gaya tekan di sekeliling si barang ini juga gitu, maksudnya nggak hanya di titik di mana barangnya itu diletakkan ya. Misalnya kalau kamu di rumah ada rak untuk bumbu dapur misalnya, atau rak buku misalnya, itu kan bebannya harus terdistribusi gitu ya, jadi nggak hanya di titik di mana ada bebannya itu aja. Nah, jadi misalnya kita ketahui bahwa gaya itu paling besar ada di ujung dari raknya ya, dan di sisi yang dia nempel di dinding itu 0 gayanya ya, 0. Karena apa ya? Karena dia menempel di dinding gitu. Nah, di sini kamu perlu menentukan suatu fungsi force ya, gaya itu tadi. Misalnya simbolnya Fx gitu. Yang menyatakan berapa gaya per unit panjang. Ya, satuannya Newton per centimeter. Di titik manapun yang diberi simbol X ya, di sepanjang bracketnya itu. Nah, misalkan load-nya atau bebannya itu meningkat secara linear ya, secara garis lurus dengan bertambahnya jarak dari dinding gitu kan. Misalnya jaraknya itu X gitu. Asumsikan gayanya itu 0 Newton per centimeter pada saat titiknya dia nempel di dinding ya, pada saat X sama dengan 0, dan dia akan mencapai maksimum pada 15 Newton per centimeter di ujung shelf-nya itu, misalnya di jarak 30 cm dari dinding. Nah, fungsinya Vfx itu adalah K kali X. K-nya dari mana? K-nya itu tadi diambil ya pada saat dia dianggap tadi kan maksimumnya 15 tadi. Jadi 15 sama dengan K kali 30 berarti K-nya adalah setengah. Nah, jadi di sini kita melihat fungsi force atau gayanya itu Fx adalah setengah X ya. Nah, kemudian domainnya atau batasan X-nya itu adalah 0 dan 30. Kemudian tujuannya mencari total kumulatif force yang dibebankan di seluruh rak itu. Nah, di sini interpretasi desainnya adalah bagaimana kamu memodelkan gaya dari suatu beban, misalnya buku atau objek lain, bagaimana gaya itu didistribusikan di sepanjang raknya. Ya. Nah, ini akan mempengaruhi panjang dari bracket atau besi siku penyangganya itu
dari dinding ke ujung raknya gitu ya, dan kemudian menentukan total stres atau tekanan yang dialami oleh titik terlemah dari bracketnya itu ya, supaya apa, bisa memperhitungkan si bracketnya ini kuat enggak gitu kan, menahan tekanan dari barang yang di atasnya. Nah, kita masuk step 1 gitu ya. Step 1 kita formulasikan dulu integralnya ya, misalnya total cumulative force simbolnya adalah F total ya, dia adalah jumlah dari semua force DF gitu ya yang ada di sepanjang bracketnya itu tadi. Nah, jumlah kumulatif ini ditentukan dari menghitung integralnya, integral dari si fx tadi ya. Misalnya di sini kita tuliskan simbolnya F total adalah integral fx dx, di mana integralnya ini batasannya adalah 0 sampai 30. Nah, kita coba hitung integralnya ya. Tadi kan fx-nya itu adalah setengah x ya kan. Jadi integral setengah x dx adalah setengah kali x kuadrat per 2 ditambah c. Nah, atau 0,25 x kuadrat ditambah c. Ya, karena 0,5 dibagi 2 0,25 terus dikalikan x kuadrat. Nah, coba dihitung definite integralnya ya. Integral 0,25 x kuadrat untuk 0 sampai 30 adalah seperti di bawah ini, yaitu 225 Newton ya, itu F totalnya. Nah, kemudian artinya apa ya, interpretasinya? Artinya total kumulatif gaya ke bawah yang dialami oleh si bracket itu ya, itu dia harus bisa menahan 225 Newton atau kurang lebih 22,9 kg berat barangnya ya, jika diasumsikan gaya maksimum yang bisa diterima oleh si rak ini ya, F30 adalah 16 Newton per centimeter ya. Nah, jadi kesimpulan desainnya, nilai total value dari gaya itu tadi itu sangat penting ya, kritikal itu sangat penting untuk memilih ketebalan bahan yang sesuai untuk bracketnya, juga ukuran atau tipe dari dindingnya itu kan juga mempengaruhi gitu ya. Intinya kita harus cari bahan-bahan yang sanggup menampung, menahan tadi 225 Newton atau 15 Newton per centimeter tadi ya. Nah, kalau misalnya maksimum strength atau kekuatan maksimum dari bracketnya itu hanya 200 Newton, maka desain itu bisa dikatakan dia tidak aman ya. Tidak aman artinya apa? Mesti harus dilakukan modifikasi terhadap si raknya itu, misalnya panjangnya dikurangi ya, supaya nggak terlalu beban untuk menerangi misalnya, atau supaya bebannya itu intinya tidak berlebihan gitu ya, sehingga menjadi unsafe atau tidak aman. Nah, jadi tadi modifikasi desainnya berarti panjang raknya harus dikurangi, kemudian gunakan material yang lebih kuat ya, di mana di sini pasti perlu ada perubahan juga dalam gaya yang bisa ditahan oleh si material tersebut. Kemudian bisa juga alternatifnya mengubah geometri dari si bracket penyangganya itu, supaya bisa mendistribusikan beban menjadi lebih merata. Ya, jadi contoh tes atau case ini itu sangat memudahkan gitu ya. Kalau kita melihat melalui contoh seperti ini, bagaimana integrasi itu bisa bergerak dari hanya laju perubahan ya, force per centimeter, menjadi total kumulatif effect atau total force, dan menjadi kunci untuk suatu
metrik struktural untuk product safety misalnya. Nah, jadi kita mencoba membandingkan antara penggunaan kalkulus dalam bentuk fungsi dan modeling atau prekalkulus, kemudian dalam bentuk laju perubahan atau derivatif, optimisasi ya, V aksen X sama dengan 0, dan kemudian bagaimana kalau diintegrasikan. Ya, jadi tujuannya kalau kamu hanya mau mendesain dan membatasi performance based pada single variable, berarti pakai function and modeling. Ya, contoh produknya tadi udah kita bahas, misalnya yang si IKEA Markus. Kalau laju perubahan berarti menganalisis efisiensi marginal dari atau melalui suatu perubahan yang dimensional tapi kecil, tapi dia mempengaruhi perubahan gitu maksudnya ya. Kemudian optimisasi ya, bagaimana menentukan best possible dimension ya, ukuran yang paling baik ya, baik itu minimum atau maksimum di bawah suatu constraint atau batasan resource yang terbatas ya. Kemudian integrasi menentukan total kumulatif efek dari gaya tekan yang didistribusikan. Nah, jadi dari berbagai contoh itu, ya, termasuk yang minggu lalu, kita melihat bahwa case yang pertama dan kedua itu tentang modeling dan laju, ya kan? Jadi dia fungsinya adalah menentukan hubungan yang mendasar antara dimensi fisik, misalnya X, dengan metrik performance, yaitu volume atau C tadi ya. Kemudian di sini artinya perlu mendefinisikan parameter dalam software design. Nah, kemudian untuk yang ketiga tadi optimisasi, ya ini memang contoh penggunaan yang ya selama ini atau semakin ke sini udah semakin banyak dilakukan gitu ya. Yaitu dalam mendesain di mana student atau desainernya itu bisa melihat bagaimana untuk mendapatkan solusi yang paling efisien saat resources terbatas. Kemudian yang keempat ya, integrasi, itu kita belajar melihat konsep tentang kumulatif stress dan structural analysis. Jadi tentang kekuatan atau daya tahan terhadap beban ya, yang akan menjembatani desain yang dibuat dengan standar-standar keamanan secara engineering. Ya, jadi ini rekap lagi ya perbandingan antara tadi modeling, derivatif, maksima minima, dan integrasi. Jadi tabel itu menggambarkan tentang perubahan atau progres ya, maksudnya pergerakan. Misalnya fungsi CX itu adalah bahasa yang sering kita pakai untuk menggambarkan desain kita. Kalau derivatif atau turunan ya, itu dia akan membantu menginformasikan kepada kita berapa biaya yang harus dikeluarkan ekstra kalau ada perubahan dari desain yang semula ya. Kemudian optimisasi itu Vx sama dengan 0 jika toolnya itu dipakai untuk memperbaiki atau meningkatkan desainnya. Kemudian integrasi atau integral ini adalah tool yang dipakai untuk mensertifikasi safety dari struktur desain terhadap beban yang terus semakin bertambah kumulatif. Ya, oke. Jadi materi hari ini saya sampai di sini dulu. Ya, jadi kalian sudah melihat ada cukup banyak contoh-contoh tentang produk-produk furniture ya dalam hal ini yang bisa sangat mudah dijumpai di pasaran, tapi kalian juga bisa jadi lebih memahami gitu ya bahwa kalkulus itu ternyata gini ya penggunaannya. Dulu mungkin kalian tidak paham, cuman paham bagaimana menyelesaikan soal itu, tapi tidak memahami ke arah aspek penggunaannya.
Ya, tapi sekarang kalian sudah bisa lebih punya bayangan gimana sih penggunaan kalkulus dalam desain produk. Oke, thank you semuanya. Saya akhiri dulu materinya hari ini.